Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Salam damai sejahtera dari saya kepada Anda sekaliannya. Dan biar kiranya berkat-berkat dari tempat Maha Tinggi turun dan memenuhi kehidupan saudara senantiasa. Saudaraku, kita akan lanjutkan ucapan bahagia dari khotbah di bukit. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekarang kita akan masuk di ayat yang kelima. Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, kata lemah lembut ini dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan versi King James dipakai kata meek. Meek itu artinya lembut hati. Nah, orang yang lembut hati itu orang yang seperti apa, saudaraku? Orang yang lembut hati itu adalah orang yang menyerahkan hak, saudara ya. Dia menyerahkan hak-haknya kepada Tuhan. Nah, ini adalah orang yang paling berbahagia. Karena orang yang lembut hati itulah yang nantinya akan memiliki atau mewarisi bumi. Bumi yang dimaksud ini tentunya bukan hanya bumi yang saat ini, tetapi dalam kerajaan 1000 tahun, nanti orang-orang lembut hati ini akan ikut memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Berbahagialah orang yang lemah lembut atau lembut hati, karena mereka akan memiliki bumi. Saudaraku, Tuhan Yesus itu adalah mighty conqueror. Dia adalah penakluk yang dahsyat, yang mighty, yang luar biasa perkasa. Dia adalah Allah perkasa, El Gibor. Tetapi Tuhan berkata, ikutlah teladanku, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudara, kata lembut hati, lemah lembut itu lembut hati, rendah hati, itu merupakan sifatnya Tuhan yang menjadi persyaratan. Kalau kita nggak punya sifat itu, kita nggak akan bisa mewarisi bumi. Kita nggak akan bisa memiliki bumi, dalam arti kita nggak bisa memerintah bersama dengan Dia di kerajaan 1000 tahun nanti. Nah, kita lihat saudara, apa yang ditulis di dalam Mazmur 37, ini adalah pewahyuan dari Roh Kudus yang turun atas Raja Daud, dan Daud menuliskan akan ayat ini. Di dalam Mazmur 37 ayat 11 dituliskan, tetapi orang-orang yang rendah hati. Nah, kata rendah hati itu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya anaif. Anaif itu artinya rendah hati dan lembut hati. Jadi satu, saudaraku. Ya, dalam terjemahan Ibrani itu rendah hati itu ya lembut hati itu. Lembut hati itu ya rendah hati. Memang tidak bisa dipisahkan dua karakter itu. Jadi lembut hati dan rendah hati, lemah lembut dan rendah hati itu merupakan sifat yang harus kita miliki untuk kita ini bisa mewarisi negeri. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tadi dikatakan berbahagialah orang-orang yang lemah lembut, yang lembut hati. Saudara, kelemah lembutan ini harus kita kejar. Orang yang lembut hati itu tadi saya katakan dia orang yang menyerahkan hak-haknya sehingga dia menjadi seorang yang tidak sombong, tidak tinggi hati, dia teachable, dia mudah diajar. Rela menanggung kuk dan beban yang Tuhan Yesus pasang, dan percaya pada pengaturan Roh Kudus. Roh Kudus mau ngatur hidupnya itu ke arah mana dia taat sepenuhnya, dan hasilnya seperti di dalam Matius 11 ayat yang ke-28-29 itu, hasilnya adalah ketenangan jiwa, saudara. Nah, ini saya bacakan aja ya. Ini kan ayat yang terkenal itu di Matius 11 ayatnya yang ke-28 dan 29. Dikatakan demikian. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, kita berbahagia karena jiwa kita beroleh kedamaian, rest, istirahat, tenang, nggak gelisah, nggak bergejolak. Syaratnya apa? Lembut hati, rendah hati. Dan kita adalah orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau kita memenuhi syarat seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Dia di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Tuhan Yesus memberkati.